Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwatilah rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali di Masjid An-Nur dalam rangka kajian kita membahas Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah, pembahasan kita sudah sampai kepada pembahasan Bai'atul Aqabah. Di dalam bahas salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga para pengikut hingga akhir zaman. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ke-11 dari kenabian di musim haji, di mana kita mengetahui bahwa semakin lama Rasulullah SAW berdakwah, maka semakin besar gangguan dan tekanan dari orang-orang kufar Quraisy. Dan musim haji ini adalah musim di mana banyak kabilah-kabilah dari luar kota Mekah ikut berhaji. Walaupun mereka musyrik, tapi mereka tetap melaksanakan ibadah haji. Maka Rasulullah SAW mengambil kesempatan ini dengan baik. Akan tetapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajak manusia untuk masuk Islam di siang hari. Kalau beliau berdakwah di siang hari, sudah pasti dipastikan orang-orang kufar Quraisy tidak tinggal diam. Bukan hanya ucapan hinaan yang sudah mereka sampaikan, akan tetapi sudah sampai kepada tindakan fisik. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah di malam hari bersama dengan Abu Bakar dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, mendatangi kemah demi kemah, kabilah demi kabilah untuk menawarkan Islam. Ini tahun berapa? 11 dari kenabian. Bukan hijriah karena belum hijrah belum. Tahun 11 dari kenabian. Lewatlah mereka kepada beberapa kabilah. Di antaranya adalah kabilah Zuhul dan juga Syaiban bin Sa'labah. Keduanya menolak. Belum mau masuk ke dalam agama Islam. Maka Rasulullah SAW kembali berjalan. Dan ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan, beliau mendengar suara orang yang berbicara, ngobrol, berbincang. Maka Rasulullah SAW mendatangi kemah tersebut. Maka didapati ada 6 orang. Yang 6 orang tersebut semuanya dari Yathrib. Yathrib itu di mana? Madinah. Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah, namanya kota Yathrib. 6 orang tersebut
Semuanya dari kota Yathrib dan semuanya dari kabilah Khazraj. Siapa mereka? Mereka adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Haris bin Rifa'ah, Rafiq bin Malik, kemudian Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan juga Jabir bin Abdullah bin Ri'ah. Semuanya dari kabilah Khazraj. Dan mulailah Rasulullah SAW menanyakan mereka. Ya, mereka semuanya dari Yathrib, dan kita mengetahui bahwa Yathrib adalah kota yang menjadi tempat tinggal juga bangsa Yahudi di sana. Jadi orang-orang Aus dan Khazraj sebagai kabilah asli dari penduduk kota Yathrib tersebut sudah bertetangga ratusan tahun dengan orang Yahudi. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Man antum?" Apa artinya man antum? Kalian siapa? Kalian siapa? Maka mereka menjawab, "Nafarun minal Khazraj." Kami adalah sekelompok manusia dari kabilah Khazraj. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Min mawalil Yahud." Kalian adalah orang-orang yang bertetangga dengan bangsa Yahudi, menjalin hubungan dengan bangsa Yahudi. Mereka menjawab, "Nah, iya, kami adalah orang yang bertetangga dan mengadakan perjanjian perdamaian dengan bangsa Yahudi yang bertetangga dengan kami." Maka Rasulullah SAW tawarkan kepada mereka Islam. Rasulullah SAW tawarkan kepada mereka agar masuk ke dalam agama tauhid. Dan Rasulullah SAW membacakan kepada mereka Al-Quran. Dan di antara keutamaan dari orang Yathrib, yang pertama, orang Yathrib itu adalah orang yang lebih lemah lembut dibandingkan penduduk kota Mekah. Makanya kalau antum umroh, antum bisa dapati ya, di kota Madinah sama Mekah itu beda hawanya. Kalau Madinah itu lebih tenang, lebih adem, lebih sejuk, bukan hawanya, tapi apa lingkungannya. Orang-orang yang tinggal di sana beda dengan kota Mekah. Kalau Allah menjelaskan kenapa, karena mereka dahulu awal keturunannya adalah dari negeri Yaman. Dan dikenal negeri Yaman tersebut adalah bangsa Arab yang memiliki lemah lembutan. Tapi lemah lembut dibandingkan bangsa Quraisy. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an, apa yang mereka katakan? Demi Allah, ini adalah Nabi yang telah diceritakan oleh orang-orang Yahudi. Nabi akhir zaman yang mereka senantiasa mengatakan akan muncul nanti Nabi akhir zaman dari bangsa kami. Kami akan beriman kepada Nabi tersebut dan akan perang dengan dia untuk membunuh kalian orang-orang musyrik. Demi Allah, ini adalah Nabi akhir zaman yang sudah digambarkan oleh orang-orang Yahudi sejak ratusan tahun lamanya. Makanya kenapa orang Yahudi bisa sampai ke kota Madinah? Karena dalam kitab mereka sudah diberitahu bahwa Nabi akhir zaman tersebut akan hijrah ke kota Madinah. Jadi sudah ada dalam kitab mereka. Makanya jauh-jauh mereka tinggal di kota Madinah. Nah, kemudian akhirnya mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam. Berapa orang? 6 orang di sini. Ada As'ad bin Zurarah, ada beberapa teman-temannya yang lainnya. Dan mereka tawarkan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sekiranya kamu nanti pindah ke kota tempat kami, niscaya kamu adalah apa? Kamu adalah orang yang paling mulia di antara kami. Dan kami berharap ketika ada seorang nabi di antara kami, peperangan yang sudah berlalu dari masa ke masa, dari keturunan demi keturunan bisa selesai." Karena bangsa Ansor ketika itu, Aus dan Khazraj senantiasa berperang, berselisih. Dan mereka sampai membuat aliansi dengan orang-orang Yahudi untuk saling membinasakan satu sama lainnya. Mereka orang peduli, orang cerdas yang seperti ini tidak akan membawa kemajuan bagi mereka. Setiap kali perang,
jatuh bertumpah darah. Dan mereka mengharapkan kalau ada nabi di antara kita, semoga peperangan juga akan selesai. Maka ya Nabi SAW yang sangat gembira dengan kabar baik tersebut. Maka pulanglah mereka. 6 orang tersebut ya tidaklah dengan sebab mereka masuk Islam satu rumah pun di Yathrib kecuali sudah mendengar nama Nabi Muhammad SAW. Jadi kabar Nabi Muhammad sudah tersebar luas di kota Yathrib tersebut. Dan inilah benih pertama pertumbuhan dakwah Islam yang nanti akan berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, dari kota Mekah ke kota Yathrib. Tahun berikutnya, tadi tahun berapa? Tahun 11. Berarti tahun ke-12. Tahun ke-12 dari kenabian di musim haji. Maka orang-orang Yathrib dan bangsa Arab yang lainnya kembali mereka menunaikan haji. Berbondong-bondong mereka dari tempat ya bermacam-macam. Segala penjuru mereka datang ke kota-kota untuk melaksanakan haji. Maka orang-orang dari kota Yathrib juga sama. Ada 12 orang yang sudah masuk Islam. Ada 12 orang yang masuk Islam dan berjanji ingin bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah Mina. Sebagaimana pertemuan mereka di tahun yang lalu, tahun sebelumnya. 5 orang dari 12 orang tersebut, 6 orang yang pertama sudah masuk Islam. Kecuali 1. Jadi 5 orang ya. 1 yang tidak hadir yaitu Jabir bin Abdullah. Itu yang nggak hadir. Nggak ikut haji pada tahun ke-12 dari Nabi. 5 orang. Mereka ikut lagi untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Nanti ditambah yang baru berapa? Kalau 12. 7. Ditambah 7 orang sisanya. Yaitu Mu'ad bin Harith. Kemudian Zakwan bin Abdul Qais. Ubadah bin Samit. Yazid bin Sa'labah. Al-Abbas bin Ubadah bin Nahda. Abul Haitham bin Abbayaha. Kemudian Uwaim bin Sa'idah. Semua orang tersebut dari Majrud kecuali 2 yang terakhir dari suku Aus. Karena lebih mendominasi suku Khazraj tersebut ya. Dan mereka semuanya berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Aqabah di tahun ke-12 Hijriah. Maka Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menguatkan dari Ubadah bin Samit sebagai salah satu pelaku baiat Aqabah yang pertama. Ini pertama ya. Yang sebelumnya belum ada baiat. Sebelumnya hanya masuk Islam. Berapa orang? 6 orang. Nah, datang lagi tahun berikutnya 12 orang mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Ubadah bin Samit. Yang mengisahkan anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada kami, ta'ala sini. Kata Nabi SAW, bai'uni ala an la tusyriku billahi syai'an. Berbaiatlah kalian agar kalian yang pertama isi baiat tersebut, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini pertama. Jadi baiatnya di atas tauhid, tidak berbuat kesyirikan. Yang kedua, wala tasriku, kalian jangan mencuri. Yang kedua poinnya apa? Jangan mencuri. Wala tasnu, yang ketiga jangan berzina. Yang keempat, wala taqtulu auladakum, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian sendiri. Ini keempat. Yang kelima, wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Janganlah kalian berdusta. Wala ta'tuni bi ma'ruf, yang terakhir janganlah kalian bermaksiat kepadaku dalam hal yang ma'ruf. Ini kandungan baiat Aqabah yang pertama. Yang pertama apa? Jangan berbuat syirik. Yang kedua, jangan
Mencuri. Yang ketiga, jangan berzina. Yang keempat, jangan membunuh anak sendiri. Yang kelima, jangan berdusta. Ya, jangan berdusta, jangan menipu. Terus yang keenam, jangan bermaksiat kepada diriku dalam hal yang ma'ruf. Ini 6 kandungan baiat yang sama kandungan baiatnya dengan baiatun nisa. Baiatnya Nabi SAW kepada para wanita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Faman wafa," barang siapa yang memenuhi baiat tersebut. Baiat itu artinya berjanji setia. "Faman wafa minkum fa'ajruhu 'ala Allah." Barang siapa di antara kalian yang memenuhi baiat tersebut, maka pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an, dan barang siapa yang melakukan satu dari baiat tersebut, melanggar dari baiat tersebut, fa'uqiba bihi fid dunya fa huwa lahu kafarah. Kemudian dia dihukum di dunia, maka hukuman tersebut menjadi kafarah. Berzina misalnya, apa hukumannya? Kalau belum pernah menikah, dicambuk, dirajam ya. Kalau belum pernah menikah, apa dicambuk 100 kali. Kemudian diasingkan. Kalau misalnya sudah pernah menikah, maka hukuman tersebut menjadi kafarah. Apa itu kafarah? Penghapus dosa. Jadi kalau orang sudah ditegakkan had, maka dosanya menjadi gugur. Orang yang mencuri, yang sudah sampai nisabnya mencuri berapa? 20 dinar. Seberapa dinar? Dipotong tangannya. Maka ketika dipotong tangannya tersebut, ini menjadi kafarah di dunia. Di akhirat tidak lagi diadab dengan siksaan gara-gara mencuri. Nah, ini penjelasan dari Nabi SAW. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahullah. Barang siapa yang melanggar sesuatu dari perjanjian tadi, tapi Allah tutupi. Nggak diketahui sama manusia, nggak diangkat ke dalam mahkamah. Fa'aqruhu ilallah, maka perkaranya dikembalikan kepada Allah. Insya'a aqabahu, kalau Allah mau Allah azab di akhirat. Wa insya'a fa'anhu, kalau Allah mau Allah maafkan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya nggak boleh kita memvonis kafir bagi pelaku dosa, walaupun banyak mati dalam dosa besar tersebut, tidak boleh. Ya, sebelum hijrah pun Nabi SAW sudah jelaskan demikian. Ya, kalau Allah mau Allah azab, kalau Allah mau Allah maafkan. Allah sabayantuhu, maka kata Ubadah bin Samit, saya akhirnya membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jumlahnya berapa mereka? 12. Nah, kemudian mereka meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kau utus kepada kami seorang utusan, di mana utusan tersebut membantu kami untuk mendakwahkan Islam di negeri kami, negeri Yathrib. Maka Rasulullah SAW pilih di antara para sahabatnya yang sudah masuk Islam seorang pemuda. Yang pemuda tersebut adalah orang yang awalnya hidup dengan kekayaan, dengan kemewahan. Tidak pernah kurang kebutuhan hidupnya, kecuali orang tuanya pasti memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Tapi dia lebih memilih masuk Islam. Dengan sebab Islamnya tersebut, orang tuanya memutus nafkahnya sampai kulitnya bersisik. Gara-gara apa? Kurang kebutuhan hidupnya. Biasanya hidupnya mewah, biasanya hidupnya selalu berkecukupan. Ketika ikut Nabi SAW, hidupnya susah, diasingkan oleh keluarganya, tapi tidak mengetahui keimanannya. Siapa pemuda tersebut? Mus'ab bin Umair. Maka diutuslah Mus'ab bin Umair ikut kepada rombongan yang jumlahnya 12 orang tersebut agar berdakwah di negeri Yathrib. Ya, agar berdakwah di negeri Yathrib ini di tahun ke-12 dari kenabian. Maka berangkatlah Mus'ab bin Umair bersama 12 orang dari negeri Yathrib untuk mulai misi dakwah mereka. Dan Mus'ab bin Umair ini orang yang cerdas.
memiliki semangat. Kemudian dia seorang mukri yang sangat ahli dalam membaca Al-Quran. Ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu berdakwah di kota Madinah, ia tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Siapa sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang menjadi tempat singgahnya Mus'ab bin Umair? As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah tersebut sebagai teman dari Mus'ab bin Umair untuk berdakwah. Maka mereka berjalan dari pagi sampai sore, bahkan di malam hari, mendatangi satu demi satu orang yang mereka bisa ajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Pada satu hari, ketika mereka ingin menuju suatu kampung dari Bani Abdul Ash'al dan juga kampungnya Bani Dhofar, maka mereka masuk ke dalam satu kebun dari kebun-kebun kampung Bani Abdul Ash'al, dan mereka duduk di samping sebuah mata air sumur yang bernama Bi'ru Ma'ab. Mulailah mereka di sana mendakwahkan Islam, dan orang-orang yang sudah masuk Islam pun berkumpul di sekitar mereka. Bani Abdul Ash'al dan juga Bani Dhofar ini punya dua tokoh besar. Siapa tokoh besar dari kabilah tersebut? Yang pertama adalah Usaid bin Hudayr. Ini belum masuk Islam. Yang kedua adalah Sa'ad bin Mu'adz. Itu siapa Sa'ad bin Mu'adz? Usaid bin Hudayr dan Sa'ad bin Mu'adz melihat kedatangan dari Mus'ab bin Umair yang singgah di rumahnya As'ad bin Zurarah. Ini merasa khawatir. Karena apa? Mereka pasti ketika berdakwah membodoh-bodohi orang yang menyembah berhala. Emang bodoh kan? Batu mereka pahat, mereka sembah. Kayu mereka pahat, mereka sembah. Yang padahal kayu dan batu dan berhala yang mereka sembah tersebut la yanfa' wa la yadur, tidak memberikan manfaat, tidak juga mudaratkan mereka. Yang menciptakan mereka Allah, berikan rezeki mereka Allah. Ketika mereka beribadah kepada berhala, maka ini mengkhawatirkan akan membuat perpecahan di antara orang-orang yang tinggal di Yathrib. Terlebih lagi Sa'ad bin Mu'adz itu adalah sepupu dari As'ad bin Zurarah. Masih keluarga apa kan? Masih keluarga. Dan As'ad bin Zurarah tersebut ini teman yang menemani Mus'ab bin Umair untuk berdakwah. Dia khawatir, ini kata sepupu saya yang ikut-ikutan. Maka dia perintahkan kepada Pak Usaid bin Hudayr, coba tolong, ya, usir dua orang tersebut, bicara sama mereka agar mereka tidak lagi berdakwah, mengajak manusia untuk membodoh-bodohi Tuhan-Tuhan kita dan juga para pengikut agama nenek moyang kita. Maka apa yang terjadi? Berangkatlah Usaid bin Hudayr tersebut untuk bertemu dengan Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zurarah. Ya, As'ad bin Zurarah. Maka As'ad bin Zurarah ketika melihat Usaid bin Hudayr datang, dia berkata sama Mus'ab bin Umair. Karena Mus'ab bin Umair bukan orang Yathrib, orang Mekah. Dikasih tahu, ini yang datang adalah pembesar dari kaum kita. Sekiranya dia masuk Islam, maka niscaya orang tersebut akan membawa kebaikan pada kita. Nah, ketika datang Usaid bin Hudayr tersebut, langsung ia mencela siapa Mus'ab bin Umair dengan apa As'ad bin Zurarah, kamu telah berbuat ini segala macam. Ya, gue sudah bawa tombak, sudah merancang, pergi. Datang yang berdakwah di sini membuat perpecahan di antara kaum kita. Maka Mus'ab bin Umair dengan tenang ia menjawab, kalau sekiranya kamu duduk dan saya akan berbicara, kalau kamu ridho, kami bisa terima. Kalau misalnya kamu tidak terima, maka kami akan pergi dari tempat ini dan tidak berdakwah lagi. Bagaimana? Setuju apa enggak?
Nah, kayaknya ini pendapat yang bagus dan juga adil. Laqad ansafta, kamu telah berbuat insaf, adil. Maka setelah itu ditancapkanlah tombak tersebut dan mulai ia duduk di tanah. Mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Mus'ab bin Umair. Dibacakan Al-Quran. Setelah Usaid bin Khudair menjawab, memberikan reaksi dari dakwahnya Mus'ab bin Umair, wajahnya sudah memancarkan Islam, sudah berubah, sudah merasa puas dengan dakwahnya Mus'ab bin Umair. Dan setelah beliau menjawab, memberikan reaksi, kalau kalian masuk Islam, apa yang kalian lakukan? Maka dijawab, cukup kamu mandi, bersihkan baju kamu, kemudian mengucapkan syahadat. Kami akan ajarkan juga setelah itu bagaimana melaksanakan sholat. Yang lama langsung mandi, langsung bersihkan baju, langsung bersyahadat, dan juga diajarkan sholat 2 rakaat. Berarti berhasil masuk siapa? Usaid bin Khudair. Ini awal-awal tokoh-tokoh dari Yasrib yang masuk Islam. Padahal dia diutus untuk mengusir, untuk membantah Mus'ab bin Umair tersebut, tapi dia masuk Islam. Kemudian apa yang terjadi? Kata Usaid bin Khudair, di belakang saya ada seseorang yang sekiranya kalau dia masuk Islam, pasti seluruh rakyat dari kabilahnya juga ikut masuk Islam. Siapa yang dimaksud? Sa'ad bin Mu'adz. Siapa yang dimaksud Sa'ad bin Mu'adz? Tunggu, saya akan datang menemui dirinya dan saya akan berusaha agar dirinya tersebut bertemu dengan kalian berdua. Maka pulanglah. Siapa yang pulang? Usaid bin Khudair. Bertemu kembali dengan Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Sa'ad bin Mu'adz melihat Usaid bin Khudair, merasa aneh. Ini wajah kamu nggak seperti wajah sebelumnya. Ini apa yang terjadi ini kan? Apa yang terjadi? Tolong kabarkan kepada saya apa yang terjadi. Maka kemudian dia mengatakan, demi Allah, saya sudah mengajak bicara mereka berdua. Sekiranya tidak ada masalah dengan mereka berdua. Tapi saya mendengar, apa yang kamu dengar? Bahwa Bani Harisah ini ingin untuk membunuh sepupumu. Siapa? As'ad bin Zurarah. Karena sepupumu membantu Mus'ab bin Umair untuk mendakwahkan agama baru dan mencela agama nenek moyang. Kita tahu bahwa bangsa Arab ketika zaman jahiliyah, mereka sangat asabiyah. Asabiyah itu apa? Sangat membela keluarga. Mau benar mau salah, yang penting keluarga dibela. Maka apa? Bergejolaklah asabiyah. Bagi Sa'ad bin Mu'adz, wah saya nggak mau, nggak terima nih. Sekiranya sepupu saya kenapa, saya pasti merasa bersalah. Maka berangkatlah Sa'ad bin Mu'adz tersebut dengan membawa tombak. Dia mau tombak, sudah siap untuk membela siapa? Sepupunya tersebut. Sampailah kepada Bi'rul Maraq tadi, di mata air yang namanya Bi'rul Maraq, dan didapati sepupu dan juga Mus'ab bin Umair ini lagi duduk biasa-biasa aja, tenang-tenang aja. Maka dia baru sadar, kayaknya Usaid bin Khudair pengen saya berbicara langsung ya sama sepupu saya. Maka datanglah Sa'ad bin Mu'adz kepada mereka berdua. Awalnya seperti apa? Marah dan berusaha untuk mengusir mereka, sama seperti Usaid bin Khudair ketika baru datang. Maka diberikan lagi ucapan oleh Mus'ab bin Umair, coba kamu duduk dulu. Ya, saya beri kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu. Kalau kamu reda, kamu terima. Kalau tidak reda, kamu bisa usir kami dan kami akan akan pergi dari tempat ini. Ya, sekiranya kamu tidak menyukai. Maka mendengar hal itu, apa yang dikatakan Sa'ad bin Mu'adz sama. Ini ide yang bagus. Maka dia tancapkan tombaknya, kemudian mulai duduk dan juga dibacakan Quran.
Nah, setelah mendengarkan Quran tersebut, yang terjadi sama seperti Usaid bin Khudir. Belum ada reaksi ucapan apa-apa, wajahnya sudah berubah dengan Islam. Sudah berubah. Dan dia bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apa pertanyaan sama? Kalau kalian masuk Islam, apa yang kalian lakukan? Apa yang dilakukan? Disuruh mandi. Terus dibersihkan bajunya kalau misalnya ada najis. Kemudian bersyahadat dan melaksanakan sholat. Bersyahadat dan juga melaksanakan sholat. Akhirnya beliau masuk Islam. Ya, mandi, kemudian membersihkan pakaiannya, kemudian bersyahadat dan juga sholat. Kemudian dia mengatakan, saya akan mengajak semua kabilah saya untuk masuk Islam. Maka dia pulang ke kabilahnya, Bani Abdul Ashhal. Kemudian dia mengatakan, ya Bani Abdul Ashhal, wahai Bani Abdul Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum? Bagaimana kalian mengetahui perkara saya? Maka mereka menjawab, Sayyiduna wa afdaluna ra'yan. Kamu adalah penghulu kami, pembesar kami, dan orang yang paling cerdas di antara kami, kata mereka. Kemudian mengatakan, demi Allah, semua laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya tidak ada yang boleh berbicara kepada saya haram. Kenapa? Mereka bingung kan? Kamu adalah orang yang menjadi pembesar kami. Kalau ada permasalahan, kami pasti datang kepada kamu. Saya tidak mau berbicara kepada kalian sampai kalian beriman kepada Muhammad dan masuk Islam. Maka dengan sebab itu, kalau begitu kita semuanya masuk Islam. Gampang banget ya? Masya Allah kan? Kita semuanya masuk Islam. Maka semua kabilah Bani Abdul Ashhal ini masuk ke dalam Islam kecuali satu orang. Siapa satu orang tersebut? Namanya Usairim. Nah, Usairim tersebut radhiyallahu ta'ala anhu baru masuk Islam ketika perang Uhud. Di tahun keberapa? Di tahun ke-3 Hijriah. Jadi lama, agak telat. Nah, ketika dia masuk Islam pas perang Uhud, dan dia masuk Islam langsung ikut perang, langsung mati syahid. Belum sholat, belum puasa, nggak pernah ngamalin apa-apa, cuma berperang dan mati syahid. Kata Nabi SAW, amila qalilan wa ujira kathiran. Beramal sedikit tapi langsung dapat pahala apa itu syahada, mati syahid. Nah, maka semenjak itu Mus'ab bin Umair bersama dengan As'ad bin Zurarah senantiasa berdakwah. Maka tidaklah satu rumah pun dari kota Yathrib tersebut kecuali ada satu orang minimal yang sudah masuk Islam, baik terang-terangan maupun sembunyi. Dan Mus'ab bin Umair belum kembali ke Makkah sampai kepada musim haji tahun berikutnya. Tahun berapa berarti? 13. Nah, di tahun 13 tersebut, di musim haji, maka berangkatlah Mus'ab bin Umair untuk memberikan laporan kepada Nabi SAW. Dan berangkat juga bersama mereka kaum muslimin dari penduduk Yathrib. Berapa jumlah mereka? 73. Nama banyak gak? Banyak. 73. Nah, 73 orang tersebut, 71 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Siapa perempuan tersebut? Nasibah bintu Ummu Ammarah. Ini yang pertama. Yang kedua, Asma bintu Amr Ummu Mani. 2 orang tersebut adalah wanita pertama dari kalangan Ansor yang masuk Islam, termasuk sabiquna awwalun. Di tahun 13, mereka berangkat haji bersama rombongan orang-orang musyrik dari kota Yathrib. Mereka masih menyembunyikan keislaman. Mereka berangkat bersama kafilah haji yang sama dengan orang-orang musyrik. Ya, mereka berangkat haji sama dengan kafilah haji dari orang-orang musyrik dari kota Yathrib
ya untuk melaksanakan haji di tahun ke-13 dari kenabian. Ya, di sini dikisahkan oleh Ka'ab bin Malik. Nah, salah seorang sahabat yang ikut di dalam Bai'at Aqabah yang kedua adalah Ka'ab bin Malik. Dan ini pernah beliau kisahkan ketika beliau pernah dihajar oleh Nabi SAW gara-gara tidak ikut perang Tabuk. Dia kasih tahu, semua perang saya ikut kecuali perang Badar. Dan saya tidak ikut karena memang Rasul tidak memerintahkan untuk berperang, hanya mengajak sebagian sahabat. Ada 313 orang sahabat yang diajak untuk perang Badar. Dan Nabi sendiri tidak menyangka akan bertemu dengan kufar Quraisy yang jumlahnya 1.000 orang, karena perang Badar tersebut ingin mencegat kafilahnya Abu Sufyan. Nanti lengkapnya seperti itu. Karena memang sahabat yang ikut perang Badar istimewa apa enggak? Istimewa. Makanya kalau antum baca kitab hadis, kalau baru ketemu dengan nama seorang sahabat dan dia ikut perang Badar, di belakangnya ada Al-Badri. Kenapa? Karena istimewa. Orang yang ikut perang Badar sudah diampuni dosa-dosanya, sampai yang belum mereka lakukan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu. Bukan yang telah lalu, tapi yang akan datang dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah sampai katakan if'alu ma syi'tum, berbuat terserah. Tapi nggak kayak kita. Oh terserah, bebas ya kan? Enggak. Sahabat nggak kayak gitu. Sahabat nggak kayak gitu. Nah, di antara yang mengisahkan kisah ini adalah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu bersama dengan 73 sahabat yang lainnya. Ka'ab berkata, "Kharajna ilal haji. Wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Aqabah bin Qausin ayyam tasyrik." Kami keluar untuk melaksanakan haji dan kami mengadakan perjanjian kepada Nabi SAW untuk bertemu di Aqabah di tengah-tengah hari tasyrik. Tapi tanggal berapa? Kita 11, 12 sampai 13 untuk bertemu di Aqabah di Mina. Ketika memang orang-orang pada melempar jumroh, mereka bermalam di Mina. Wa kanat min lailatul lati wa'adna Rasulullah SAW laha. Itulah malam yang kami berjanji kepada Rasulullah untuk bertemu di Aqabah Mina. Wa ma'ana Abdullah ibn Amr bin Haram. Bersama kami ada Abdullah bin Amr bin Haram. Ini termasuk pembesar dari kota Yastrib dan sangat cerdas. Maka diajak sama Ka'ab bin Malik untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam aja. Mau nggak kamu jadi bahan makan rak nanti di hari kiamat? Tinggal ya udah masuk Islam. Dan kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bacakan Quran dan diterima karena dia memiliki kecerdasan sehingga diterima dengan mudah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Mereka berkata, "Salimna tilkal lailah ma qaumina fi rihalina." Di malam tersebut yang sudah kita janjikan, entah di tanggal berapa tidak disebutkan secara khusus, kami tidur di tenda-tenda tempat kami bermalam bersama dengan kafilah kami. Hatta idza bada sulusul lail. Sampai kalau sekiranya sudah berlalu sepertiga malam pertama, mungkin sampai jam 11-an ya. Kharajna min rihalina milimi'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarlah kami dari tempat kami bermalam untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami keluar diam-diam sampai berkumpul di celah bukit yang sudah dijanjikan di antara bukit Aqabah. Tempat yang sulit, harus nanjak terlebih dahulu. Tujuannya agar apa? Agar tidak terdengar sama orang-orang musyrik. Wa nahnu salasatun wa sab'una rajulan wa imra'atan min nisa'ina. Kami 73 orang dan 2 orang wanita termasuk dari kelompok kami. Nah, maka kami berkumpul menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ternyata Rasulullah SAW datang bersama Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas bin Abdul Muttalib? Paman Nabi SAW. Sudah masuk Islam? Belum. Masih beragama musyrik. Tapi kita mengetahui bangsa Arab itu menjaga keluargaan. Satu sisi mereka punya kebaikan, ya. Sekiranya keluarganya tersebut sependapat atau tidak sependapat, kalau keluarga harus dibela, dijaga. Makanya dijaga. Abbas keluar itu untuk menjaga Nabi SAW agar tidak diganggu sama orang musyrik, orang kufar Quraisy ketika itu. Nah, kemudian Abbas bin Abdul Muttalib ikut bersama Nabi SAW dan dialah yang pertama kali berbicara kepada kaum yang datang dari Yasrib. Belum disebut Ansor, ya. Kaum yang datang dari Yasrib. Dan Abbas bin Abdul Muttalib menjelaskan tentang apa bahayanya baiat yang mereka lakukan bersama Nabi. Abbas bin Abdul menjelaskan, Nabi kalau di sini ada keluarganya, ada pamannya, ada saudaranya, yang walaupun kami beragama dengan agama nenek moyang kami berbeda jalan, tapi kami masih membela beliau. Kami masih mencintai beliau sebagai keluarga kami. Kalau sekiranya kami serahkan kepada kalian, maka apa yang kalian bela terhadap apa namanya? Terhadap Muhammad. Terhadap Nabi Muhammad. Ia mengatakan, ya ma'syaral Khazraj, kata Abbas, wahai sekalian Khazraj. Dan ada Aus juga. Orang Mekah memanggil penduduk Yasrib itu Khazraj, walaupun dari Aus. Karena memang lebih dominan ya, orang Khazraj untuk ya bermuamalah dengan bangsa dari luar. Ya ma'syaral Khazraj, inna Muhammadan minna haitsu qad alimtum. Muhammad itu adalah keluarga kami. Kalian sudah mengetahuinya. Wa qad mana'nahu min qaumina mimman huwa ala misli ra'yina fi. Kami telah membela beliau dari kaum kami yang agamanya sama dengan kami, sependapat dengan kami, sama-sama musyrik. Fa huwa fi 'izzin min qaumihi wa man'atin fi baladihi. Maka dia masih menjadi orang yang mulia di antara kaumnya dan juga menjadi orang yang terbela di negerinya tempat dia tinggal. Wa innahu qad aba ilal inhiyaz ilaikum wal luhuq bikum. Akan tetapi Muhammad ini tidak mau kecuali bergabung bersama kalian dan juga pergi ke tempat kalian. Fa in kuntum tarawna annakum waquna lahu bima da'utumu ilaihi. Kalau sekiranya kalian melihat bahwasanya kalian sanggup untuk menunaikan janji kepadanya dari apa yang kalian panggil Nabi Muhammad kepadanya, wa mani'uhu mimman khalafahu, dan membelanya dari orang yang menyelisihinya, fa antum wa matahaltum min dzalik, maka kalian bersedia menanggung beban tersebut. Maka saya serahkan kepada kalian. Ini kalau mau membela, benar-benar membela. Jadi menjelaskan bagaimana tingkat bahayanya kalian berbaiat kepada Muhammad dan mengajak Muhammad pergi ke tempat kalian. Jangan sampai cuma sekedar ditipu seperti Husain ditipu sama orang-orang mana? Karbala, ya, orang-orang Persia. Dikiranya benar-benar mau dibela, ternyata ditinggal begitu saja, akhirnya dibunuh, ya. Jadi benar-benar dijelaskan bahayanya seperti apa. Wa in kuntum tarawna annakum muslimun wa khadilu, kalau kalian mengira kalian pasti akan melepaskan kepada musuh, wa khadilu ba'dal khuruj bihi ilaikum, dan juga akan menghinakannya setelah dia keluar menuju kalian. Faminal an fada'u, maka mulai dari sekarang udah tinggalkan, enggak usah kalian urus Muhammad, tinggalkan, biar Muhammad bersama keluarganya saja. Fa innahu fi izzin wa man'atin min qaumihi wa baladihi, dia masih menjadi orang yang dimuliakan dan juga dijaga di negeri dan juga di antara kaumnya. Lihat bagaimana ya unsur kekeluargaan sangat kuat di bangsa jahiliyah, walaupun mereka Adam, ya, beda agama tapi dibela, benar-benar mati-matian dibela sama Abbas bin Abdul
Muttalib. Maka dijawab sama Ka'ab bin Malik. Ya. Pokoknya lahum qad samina makulta. Katakanlah ya Rasulullah, kami sudah dengar omongan kamu, saya minta ya Rasulullah, Anda berbicara. Faqul li nafsika wa li rabbika ma ahbabta. Maka ucapkanlah apa yang engkau sukai dan Tuhanmu sukai. Yang menunjukkan bahwa kaum Ansar itu sudah siap ketika mereka berbaiat kepada Nabi. Mengatakan Nabi Abnaul Huruf. Kami ini adalah anak-anak yang sudah biasa perang dari kecil, sudah biasa panah sama pedang. Nggak takut lihat darah. Kalau kita kan ngeliat darah pingsan kan gitu. Ada yang pingsan, datang disunat pingsan kan gitu. Mana yang diajak jihad gitu kan. Kalau Abdul Huruf, kita ini anak-anak yang sudah biasa berperang. Bukan pengecut, mereka punya apa saja. Sejak sudah dijelaskan bahwa mauqif mereka, kedudukan mereka ini sangat berbahaya. Untuk Muhammad berbahaya, buat kalian juga berbahaya. Karena jadi musuh bagi bangsa Arab, bahkan bagi Arab nantinya. Tapi mereka katakan, udah, saya ingin dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta kepada mereka untuk berbaiat. Apa isi baiatnya? Pertama, ala sam'i wa ta'ati fil nasyati wal kasal. Senantiasa mendengar dan taat di waktu semangat ataupun malas. Harus istiqomah. Tidak boleh menyelisih perintah Nabi SAW, mendengar dan taat. Yang kedua, wa ala nafaqati fil usri wal yusri, untuk memberikan infak, nafkah di waktu sulit maupun di waktu lapar. Yang ketiga, wa alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, wa ala an taqumu fillahi wa la ta'khudhukum fihi lawmatul la'ib, dan agar kalian tegak ya di atas aturan Allah, tidaklah kalian takut dari celaan orang yang mencela. Ini keberapa? Yang keempat. Yang kelima, wa antan suruni idza qadamtu ilaikum, dan kalian harus menolongku kalau aku nanti datang ke negeri kalian. Wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah, dan kalian membela diriku sebagaimana kalian membela diri kalian, istri dan anak kalian, dan balasan bagi kalian adalah surga. Itu poin dari baiat Aqabah yang kedua. Yang pertama adalah mendengar dan taat ketika semangat dan juga malas. Karena manusia kadang semangat, kadang malas. Ngaji aja gitu kan, kalau lagi semangat datang, kalau nggak semangat tidur di rumah. Lagi habis isya ngajinya kan, sirah udah didongengin. Yang kedua adalah memberi nafkah ketika apa? Susah dan juga ketika lapar. Senantiasa memberikan sedekah. Yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, tegak di atas ketaatan pada Allah, tidaklah takut celaan orang yang mencela. Karena celaan mencela itu berat. Tak banyak orang yang gugur, tidak istiqomah gara-gara celaan manusia dari awal baiat. Nah, yang terakhir adalah untuk menolong Nabi, membela Nabi sama seperti membela diri kalian, istri dan anak kalian. Apa balasannya? Surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang pertama kali berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat yang bernama Al-Bara bin Ma'rur. Ini yang pertama kali mengangkat tangan, menjabat tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama sahabatnya? Al-Bara bin Ma'rur. Dia mengatakan, "Na'am, saya berbaiat." Langsung dipegang, dicekel tangan Nabi SAW. "Wallazi ba'atsaka bil haqq," demi zat yang telah mengutus dirimu dengan kebenaran. "La namna'annaka mimma namna'u uzurana minhu,"
kami akan membelamu sebagaimana kami membela istri-istri kami. Uzur dari kata izar. Ini jamak. Maksudnya sarung itu apa? Istri. Orang Ansar bilang istri itu dikinayahkan. Diberikan kiasan. Apa kiasannya? Kain sarung. Kain sarung kami. Padanya ya Rasulullah. Maka kami berbayar kepada Allah ya Rasulullah. Wa nahnu wallahi abna'ul huruf. Kami demi Allah adalah anak-anak yang besar dengan peperangan ini biasa. Megang tombak, megang panah, megang pedang, melihat darah, melihat mati itu biasa. Wa ahlul halqah warisna kabiran an kabir. Kami telah warisi dari generasi demi ratusan tahun mereka pernah damai antara Aus dengan Khazraj dan juga dengan koalisi mereka orang-orang Yahudi. Jadi kalau masalah perang kami gak bakal takut, udah biasa, mati udah biasa bagi kami. Ini luar biasa saja. Lihat sikap yang seperti ini benar-benar membantu dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian berkata sahabat yang lain, Abu Haytham bin Tayyahan, dia berkata, wahai Rasulullah, inna bainana wa bainar rijali malan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya antara kami dengan sekelompok orang punya perjanjian perdamaian. Maksudnya orang di sini siapa? Bangsa Yahudi. Kita punya perjanjian, aliansi atau koalisi. Kalau misalnya partai koalisi, ya. Kalau sekutu atau aliansi orang Yahudi. Wa inna qati'uha, kami akan memutus aliansi tersebut. Sudah berpikir panjang. Fahal asaita in nahnu fa'alna dhalik summa azharaka Allah an tarji'a ila qaumika wa tad'ana. Apakah kalau sekiranya kami membela engkau, ya, kemudian Allah menangkan dirimu, engkau akan kembali kepada kaummu dan engkau akan tinggalkan kami. Artinya orang Ansar dari awal ingin Rasul bersama mereka. Ajib apa enggak? Enggak mau mereka ditinggal sama Rasul. Dari awal, wahai Ansar, ingin Rasul itu bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Kami akan putus semua aliansi kami dengan orang-orang Yahudi yang biasa saling membela dalam peperangan bersama kabilah yang berbeda. Lalu seperti apa? Maka Rasulullah SAW tersenyum. Melihat betapa jujurnya ucapan mereka dan siap benar-benar menolong Rasulullah SAW, tidak bakal ditinggal. Bahkan minta kalau sekiranya sudah menang pun Rasul tetap bersama mereka. Makanya lihat nanti apa yang terjadi di perang Khaybar. Perang apa? Setelah Fatu Mekah. Perang Hunain. Ya, nanti akan terulang. Bagaimana? Ya, ucapan ini akan terulang di perang Hunain. Kata sama Rasulullah SAW. Kemudian Rasul tersenyum. Kemudian balik damu ada. Bahkan darah itu adalah darah. Darah itu jadi satu. Ya, ikatan kita itu sama seperti ikatan darah, persaudaraan. Wal hadamul hadam. Dan kalau sekiranya kalian hancur, aku akan ikut hancur bersama kalian. Ana minkum wa antum ma'i. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dari diriku. Uharibu man harabtum. Aku akan memerangi orang yang kalian perangi. Wa usalimu man salamtu. Dan aku, ya, akan melakukan perdamaian kepada orang yang kalian mengajak untuk berdamai. Ya, kemudian ketika hampir semuanya ingin berbayar, diingatkan lagi satu sama lain, saling mengingatkan dari orang-orang Yes. Dilakukan oleh siapa? Abbas bin Ubadah bin Nadlah, mengingatkan kembali tentang bahayanya baiat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang katakan? Hal tadruna alama tubayyiruna hadzal rajul. Kalian tahu nggak? Kalian berbaiat kepada orang ini atas dasar apa? Mereka menjawab, tahu. Nah,
Maka dijawab lagi, innakum tubayyunahu ala harbil ahmar wal aswad. Kalian membaiat orang ini untuk memerangi bangsa merah dan bangsa yang berkulit hitam, minan nas. Fa in kuntum tarawna annakum idza nuhikan amwalukum musibah wa asrafukum qatlan aslamtum faminal an. Kalau kalian melihat bahwasanya kalau harta kalian dirampas dan kalian anggap itu musibah, dan juga pembesar-pembesar kalian akan mati terbunuh, nantinya kalian serahkan orang tersebut yaitu Muhammad kepada musuh, maka dari sekarang gak usah. Tapi sudah dihakim seperti itu, mereka tetap mau berbayat. Udah berulang kan? Benar-benar mau berbayat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata mereka, fa inna na'khudhuhu ala musibatil amwal. Kami akan berbayat kepada orang ini, ya, walaupun harta-harta kami hancur binasa sebagai musibah. Wa qatlil asyraf, dan pembesar-pembesar kami nanti akan mati. Fama lana bidzalika ya Rasulullah, innahnu wafaina bidzalik. Maka apa balasan kami kalau kami melakukan hal itu? Kami serahkan harta dan kami serahkan jiwa-jiwa kami. Maka Nabi SAW mengatakan al-jannah, bagi kalian surga. Mereka mengatakan usut dia datang. Maka kalau seperti itu, sini tanganmu. Maka mereka mulai berbayat satu demi satu yang berjumlah 71 orang. Yang 2 orang siapa? Wanita. Rasulullah SAW tidak mau bersalaman dengan wanita, hanya berbaiat dengan ucapan. Hanya berbaiat dengan ucapan. Dan setelah itu Rasulullah SAW meminta dari 73 orang, 12 orang yang menjadi pemimpin, yang mengawasi orang-orang yang selainnya. Dan Nabi SAW mengatakan kedudukan kalian sama seperti hawarinya Nabi Isa alaihi salam. Maka dipilihlah 19 orang dari Khazraj dan 3 orang dari kabilah apa? Aus. Jumlahnya berapa? 12 orang. Ada As'ad bin Zurarah, ya, yang berdakwah sama Mus'ab bin Umair. Ya, kemudian ada Abdullah bin Amr bin Haram yang tadi diajak Islam sama Ka'ab bin Malik, ada Abdullah bin Rawaha, ada Usaid bin Qudair, dan juga selainnya, yang semuanya berjumlah 12 orang. Nah, ketika mereka sudah selesai berbaiat, ternyata ada bangsa jin yang mengetahui perjanjian mereka. Maka terdengar dengan suara yang sangat keras. Karena bangsa jin ketika mendengar baiat yang orang-orang Yathrib kepada Nabi Muhammad ini sangat berbahaya, maka dia keluarkan dengan suara yang sangat langsang, ya ahlal manazil, wahai para manusia yang tinggal di kemah-kemah, apakah kalian tinggalkan orang-orang yang keluar dari agama nenek moyang bersama dengan Muhammad? Orang-orang Yathrib telah berbaiat kepada Muhammad. Itu didengar sama orang-orang yang ada di Qaubah semuanya. Karena setan tersebut, ya, tidak senang ketika orang-orang Yathrib berbaiat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan mereka untuk pulang ke tempat kemah kalian tidur. Tapi di sini mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau kamu mau, besok ketika lempar jumroh, kami bunuh semua orang musyrik lah. Bila apa kata Nabi SAW? Lam nukmar bihada. Kita belum diperintahkan. Karena di itu ada waktunya. Dia itu perintah dan juga ibadah. Jadi sembarangan apa enggak? Enggak sembarangan, enggak asal menumpahkan darah, bisa aja. Mereka udah siap hati. Dan ahli dalam peperangan, tapi kata Nabi SAW apa? Nukmar bihada. Kita belum diperintahkan untuk melakukan ini. Pada pagi hari berita baiat Aqabah ini menjadi viral. Kalau sekarang kan viral kan? Menjadi tersebar. Wasilahnya bukan WhatsApp, bukan.
bukan Instagram, bukan TikTok, bukan. Tapi bangsa jin tersebut berteriak untuk menyebarkan berita tadi. Yang mereka sudah berusaha menyembunyikan. Maka sampailah kepada pembesar Quraisy. Dan pembesar Quraisy tersebut merasa khawatir. Kenapa? Ini sangat bahaya. Karena yang membayar Nabi orang yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun mereka berperang. Ini bahaya. Maka mereka mendatangi siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, orang Yasrib apa enggak? Orang Yasrib belum masuk Islam, masih musyrik, dan hampir dijadikan ketua yang paling besar di kota negeri Yasrib tersebut. Orang musyrik, Abu Jahal datang kepada Abdullah bin Ubay. Wahai Abdullah bin Ubay, kami dengar nih kabar ya, cerita nih anak buah ente nih bayat sama Nabi Muhammad masuk Islam. Benar apa enggak? Dijawab demi Allah, enggak mungkin orang-orang Yasrib itu bertindak tanpa sepengetahuan saya. Ini kabar hoax, ya. Ini kabar hoax, ini seperti ini, bohong, nggak ada segala macam. Ya udah kami percaya. Ya udah kami percaya. Nah, akan tapi orang-orang kafir Quraisy tetap merasa apa? Merasa yakin sama perkataan Abdullah bin Ubay karena dia adalah pembesar yang paling kuat di kota Yasrib tersebut. Hampir dijadikan raja sama Aus dan juga Khazraj. Tapi dengan datangnya Nabi Muhammad nggak jadi. Makanya benci betul dengan Nabi Muhammad dan menjadi tokohnya orang-orang munafik. Ya setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Tapi tetap merasa khawatir. Akhirnya mereka ketika orang-orang sudah pulang dari haji, dilihat, diintai, dan mereka merasa benar apa yang sudah terjadi. Apa yang terjadi? Makanya mereka menangkap Sa'ad bin Ubadah dan juga Al-Munzir bin Amr. Mereka tangkap karena tahu dia sudah berbayat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Munzir bin Amr bisa kelawat, tapi Sa'ad bin Ubadah, salah satu tokoh dari Ansor, ya, ini akhirnya ditangkap. Diikat tangannya ke lehernya, diborgol, dan diseret sampai ke kota Mekah. Akan tetapi akhirnya dibela sama Mut'im bin Adi dan juga Al-Haris bin Harb bin Umayyah. Dilepaskan gara-gara apa? Karena Mut'im bin Adi kalau berdagang ke Syam pasti dijamin keamanannya sama Sa'ad bin Ubadah. Jadi balas jasa akhirnya dilepas dan semua kaum muslimin kembali ke kota Madinah dengan selamat. Dan dengan sebab itulah kaum muslimin nantinya bertambah banyak di kota Madinah, yang menjadi awal dari hijrahnya kaum muslimin dan hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah, dan mulai fase dakwah yang baru, meninggalkan dakwah di kota Mekah menuju dakwah di kota Madinah. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Jadi cukup apa yang kita bahas ya pada hari ini, yang mudah-mudahan ya bisa berfaedah bagi kita semua, menambah keimanan kita, di mana kisah perjuangan dari para sahabat dan Rasulullah SAW ini sangat benar-benar bisa menjadi awalan bagi kita semua ya untuk bersemangat menjalankan agama Islam, berdakwah, mencintai Nabi, mencintai para sahabat. Bahkan Nabi SAW secara khusus mengatakan hubul ansar minal iman. Mencintai ansar itu sebagian dari iman. Wa bughduhum minal nifaq, dan membenci mereka termasuk munafikan. Maka kiranya membenci ansar saja ini termasuk kemunafikan. Bagaimana membenci Abu Bakar? Bagaimana melaknat Umar bin Khattab? Kan ada tuh bocil-bocil yang kemarin viral kan, orang-orang Syiah ya kan. Ya. Jadi nggak bisa kita ketemu dengan Syiah, nggak mungkin kita bisa dekat dengan mereka. Jadi kita sangat melakukan sahabat, mereka sangat membenci sahabat radhiyallahu anhu. Allah taala alam. Untuk seri selanjutnya ada pertanyaan asal kita kasih untuk 3 pertanyaan. Dari Iwan ada yang mau bertanya? Bisa dia masalah.
Bagusan pertanyaan pertama, bagaimana cara menanamkan loyalitas kepada Islam seperti orang-orang Ansor? Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana seorang menanamkan loyalitas kepada Islam sebagaimana orang-orang Ansor. Yang pertama, kita harus menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segala apapun. Ketika seorang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari dirinya sendiri, istrinya dan keluarganya, pasti akan tumbuh yang namanya loyalitas terhadap agama Islam. Ya, tidak mungkin kita akan loyal terhadap agama Islam kalau kita masih lebih mencintai diri kita sendiri dibandingkan Rasulullah. Dan ini termasuk syarat dari sempurnanya iman. Apa Nabi SAW? Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Anta aku nak ahabba ilaihi. Sampai aku lagi dicintai lebih wadanihi dari anaknya. Wawadanihi dari apa? Wawadanihi dari orang tuanya. Wa nasi ajmain dan juga dari seluruh manusia. Ya, dari seluruh manusia. Jadi pertama, kita harus mencintai Allah. Jadi gimana cara mencintai Allah? Diantu bagaimana mengenal Allah, arifan Allah, pelajari nama, sifat-sifatnya, kebaikan yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mencintai Rasul? Salah satu caranya adalah mempelajari gimana kita cinta kalau nggak belajar sirah, nggak kenal bagaimana perjuangan beliau, bagaimana perkara terkeringatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya, umat agama Islam. Nah, kemudian yang kedua, ya, bahwa ketika kita ingin loyal seperti orang-orang Ansor, maka bagaimana kita mengenal tentang kisah mereka. Sifat mereka itu sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka dahulukan orang lain dibandingkan diri mereka sendiri. Ini sifat yang ada pada Ansor. Walaupun mereka sendiri butuh. Antum latih berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Mendahulukan orang lain. Dari hal yang paling kecil, antum bisa dahulukan orang lain. Antum punya makanan, ada orang lain yang lagi butuh ngasih. Kalau nggak semua sebagian. Ya. Antum ngantri, ada orang, antum lagi berdiri, duduk di bus, ada orang tua, berikan orang yang tua untuk duduk. Itu namanya Pak Ihsan. Antum lagi ngantri, lihat ada orang yang buru-buru, antum berikan, antar yang antum diganti dan lain sebagainya. Itu berbuat ihsan. Dari situ kita bisa bersikap loyal sebagaimana orang-orang apaan? Ansor. Orang-orang Ansor. Nah, itu mungkin dua hal yang bisa kita lakukan agar bisa loyal sebagaimana orang-orang Ansor. Nah, Sponsor untuk pertanyaan kedua, bagaimana menanggapi fitnah dari masyarakat tentang ulama-ulama Saudi yang dituduh membela Israel dan tidak membela Iran karena Syiah? yang perlu diketahui bahwa tidak membela Iran bukan berarti kita membela Israel. Ini kaidah yang salah. Ya, kaidah yang salah. Ketika seorang tidak membela sesuatu itu adalah musuh dari Israel, maka kita jadi teman dari Israel. Ini kaidah berikutnya. Ya, kita harus mengetahui bahwa orang-orang kafir itu saling musuh satu sama lain. Mana yang tidak doakan semoga semuanya hancur di binasa. Mau Amerika, mau Israel, mau Iran, semuanya binasa. Kalau mereka sudah berbuat kekejaman terhadap kaum muslimin. Masa kekejaman Iran terhadap kaum muslimin itu belum lama. Antum bisa lihat di YouTube
bagaimana kejamnya mereka sama bangsa Ahlussunnah di Suriah, Ahlussunnah di Irak. Antum bisa lihat belajar banyak. Dan Irak itu punya fraksi di mana-mana. Tujuannya akan apa? Membunuh Ahlussunnah jelas. Di Yaman ada apa? Houthi. Di Lebanon ada apa? Hizbullah tak, bukan Hizbullah ya kan? Hizbullah tak. Ya tentaranya berkar Hizbullah. Belum lagi di Irak. Ya. Tujuannya akan apa? Membunuh Ahlussunnah kaum muslimin, tidak lain. Ya. Kita buka, kita tulis, nggak mau baca dengan hal-hal seperti itu. Jadi nggak bela Irak, umpamanya bela dari mana? Apa yang kalau misalnya kita nggak bela Irak, berarti kita bela Israel. Enggak. Israel kita tak bela, Irak juga tidak kita bela. Bahkan kalau misalnya kita mau jujur bandingkan, yang lebih kejam orang Syiah atau orang Yahudi, lebih kejam Syiah. Panjang sejarah, jangan sepotong. Gelandang itu harus komprehensif, tidak sebagian. Dan tidak bisa kita percaya suatu kelompok dan sekte yang mereka menghalalkan berdusta. Ada kelompok yang menghalalkan dusta? Enggak ada, kecuali Syiah. Dan kayak itu udah kerjaan mereka memang. Karena bagi mereka takiyah berdusta itu, ketika mereka lemah, ini mendapatkan bagian dari iman mereka. Khawarij sendiri menghalalkan dusta. Khawarij itu menghalalkan dusta, tapi Syiah menghalalkan dusta. Aku mau percaya, makanya lihat tuh ya. Kemarin baru belum lama kan, ada yang berani menjanji sah. Ya emang itu akidahnya. Anda rela untuk apa yang paling bela orang yang melaknat Abu Bakar zaman Umar, menuduh Aisyah berzina. Itu kita. Bukan Kartini ya, Aisyah. Ummahatul Mukminin. Itu udah berzina sama mereka. Antum kering, Pak. Diam aja. Kalau ibu kita nasab ya. Setiap hari dituduh berzina, dikatakan lain, dilokret sepatu terima Allah. Mau nggak mau malah kalau tetangga antum yang tiap hari mencaci maki ibu antum, nggak mau. Pagi lebaran aja hancur aja semuanya, ya kan? Biar apa? Biar tidak lagi mereka punya waktu untuk mengganggu kaum. Biar sibuk hanya mereka bertiga berperang atau sama lainnya. Saya bilang itu. Atau misalnya dakwah di Madinah terlihat lebih indah. Apakah ada dakwah di Madinah sekeras dakwah di Mekah? Maksudnya sekeras ini keras di mana umumnya? Tekan tangan dia. Kurang paham ya Mas. Pertanyaan berbeda ya. Dakwah di Madinah terlihat lebih mudah. Apakah ada dakwah di Madinah sekeras dakwah di Mekah? Nah, kalau pilih dakwah di Madinah, ya nanti kita akan ulas ya tentang setelah Rasulullah SAW hijrah. Nah, tidak dikatakan lebih mudah. Karena di Madinah itu ada musuh dalam selimut. Itu lebih susah nggak sebenarnya? Lebih susah. Makanya ketika kita berkata tentang jihad itu marati. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu dari diri sendiri. Yang kedua, jihad melawan setan yang mengganggu kita. Yang ketiga, jihad melawan orang kafir. Yang keempat, jihad melawan orang munafik. Belakangan, karena lebih susah. Karena casingnya sama, tapi hatinya tingkat. Jadi karena polemiknya berbeda dan cara menangani juga berbeda. Nggak bisa frontal. Makanya terlihat dari Rasul seakan serba salah. Bukan serba salah, tapi melihat masalahnya lebih besar. Ketika menghadapi orang-orang munafik, tapi bikin masjid teror, bikin fitnah, ya di satu ifki segala macam. Rasul tidak membunuh mereka, tidak mau eksekusi mereka. Kenapa? Untuk orang yang nggak tahu, disangka nanti Nabi Muhammad pembunuh jadi nggak jangan kita jangan masuk Islam. Sahabatnya jadi dibunuh, nanti kita masuk Islam dibunuh sama Muhammad. Nah, ini nggak dieksekusi. Tapi kita sahabat dicambuk ketika hadis satu sisi nanti akan ada. Jadi dibilang lebih mudah tidak juga.
Karena yang namanya bernafkah pasti menjadi sunnah Allah. Ada yang berbagai orang Yahudi yang tinggalnya berdekatan dan akhirnya mengkhianati dalam perang Ghaibah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.